yang menguatkan, membersihkan setiap jiwa kami, menyegarkan setiap jiwa kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi buat kalian semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, ya. Terberkati setiap pagi lewat refresh dan reset, ya, termasuk kota saudara atau whatever apapun lah, ya, saudara bisa tulis dalam setiap kehidupan saudara. Yang penting ketika orang menonton channel ini, kenapa sih kalian ada di channel ini? Ya saudari, kenapa kalian tetap ya setia bertekun dalam channel ini? Sehingga orang-orang yang mendengar atau membaca Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka boleh terberkati dalam setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis halo Surabaya, kan? Sudah ada beberapa nama ya. Terima kasih Tangerang, terima kasih Jakarta, terima kasih teman-teman semua ya dari Tangerang, terima kasih ya dari Papua tadi, dari Kalimantan juga ada tadi ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom sekali lagi buat kalian semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, sudahkah kalian pernah merasa begitu hancur, begitu kecewa, hingga kata-kata untuk berdoa pun seolah-olah menguap dari mulut kita? Atau mungkin dalam setiap perjalanan kehidupan kita semua, kita merasa doa-doa kita hanya membentang di langit-langit kamar, seolah-olah tidak ada yang mendengar di dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara berdoa. Suatu hari murid-murid Yesus merasakan juga hal yang sama. Mereka melihat Yesus berdoa dengan satu keintiman, dengan satu kuasa yang mereka tidak miliki. Hati mereka rindu untuk bisa terhubung dengan Bapa. Ya, seperti ketika mereka melihat Tuhan Yesus berdoa. Lalu mereka datang dan meminta, Tuhan ajarlah kami berdoa. Saudaraku, jawaban Tuhan Yesus pada hari itu adalah jawaban bagi kita yang sering kehilangan kata-kata, yang merasa doa kita kering, atau mungkin kita lelah berdoa tanpa melihat jawaban. Dia tidak memberikan rumus atau mantra yang kaku di dalam setiap hidup saudara. Sebaliknya dia membuka sebuah pintu di dalam setiap kehidupan saudara ke ruang tahta Allah. Ada sebuah akses yang saudara bisa masuk ke dalam setiap tahta Allah dalam setiap hidup saudara. Dan saudara, kita memperkenalkan diri kepada pribadi yang paling pengasih di alam semesta ini. Bapak Ibu, dengan sebuah kata yang lain, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kita mengenai Bapa. Bapa kami yang di sorga. Hari ini kita akan belajar kembali cara memanggilnya dan menemukan bahwa doa yang paling powerful di dunia ini adalah dari sebuah relasi kepercayaan antara anak dengan bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kalian bayangkan jika kita bisa mendapatkan template atau pola untuk hal yang paling penting dalam setiap hidup kita semua. Misalkan, ya, ada orang yang sudah sukses, dia memberikan template-nya. Kamu kalau mau sukses, ikuti setiap cara hidupku, ya masa laluku dan lain sebagainya. Dia kasih template sama kita. Kita tinggal ikuti saja dan kita juga bisa meraih kesuksesan seperti apa yang dia raih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita ini mempunyai template, yaitu ketika saudara diajar untuk berkomunikasi dengan pencipta alam semesta. Bayangkan jika Tuhan sendiri yang memberikan pola itu kepada kita. Itulah yang kita mau belajar pada kesempatan saat hari ini. Murid-murid Yesus datang dan pada dasarnya mereka berkata, Tuhan, kami itu tidak tahu cara melakukan doa itu dengan benar. Ajarilah kami polanya. Dan Yesus menjawab permintaan mereka, saudari, memberikan sebuah template doa yang sempurna. Ini bukan sekedar doa yang membosankan untuk dihafal, tetapi sebuah pola ilahi yang mencakup segalanya, dari kekhawatiran yang di dalam setiap hidup saudara, akan makanan, akan keuangan, hingga pergumulan-pergumulan kita, bahkan di dalam pengampunan dan kejahatan yang sering kali kita alami dalam setiap kehidupan kita maupun orang-orang di sekitar kita semua. Bapak Ibu, mari kita belajar. Ada jawaban yang paling relevan untuk setiap kecemasan-kecemasan, bahkan di era modern kita hari-hari ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, setiap waktu ketika kita membuka mata,
Kita bangkit bukan hanya ke dalam hari yang baru, tetapi ke dalam sebuah medan peperangan dalam setiap hidup saudara. Peperangan iman kita, untuk keluarga kita, untuk damai sejahtera kita, untuk masa depan kita. Saudara, musuh itu tidak terlihat, tetapi serangannya sungguh sangat nyata. Serangan kecemasan, serangan kepahitan, serangan keputusasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan di dalam setiap peperangan ada senjata yang paling powerful. Bukanlah pedang, bukanlah tombak, bukanlah senapan Bapak Ibu saudari, tetapi komunikasi dengan markas besarmu. Saudara bisa berkomunikasi dengan markas besarmu. Seberapa sering kita berperang dengan kekuatan kita sendiri, sampai kita kelelahan dan akhirnya kita kalah. Murid-murid Tuhan Yesus menyadari hal ini. Mereka melihat Yesus selalu terhubung dengan Bapanya yang di sorga. Dan itulah sumber kemenangan Tuhan Yesus. Maka mereka memohon, murid-murid itu memohon, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan ingin memberikan kepada kita masing-masing sebuah radio militer. Terhubung ke tahta Allah. Amin. Terhubung ke tahta Allah. Dia ingin memberikan kita frekuensi yang tepat, kode yang benar, dan protokol yang harus kita ucapkan ketika kita berdoa. Itulah yang kita sebut dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, ini adalah doa peperangan. Saudara, ini adalah seruan untuk perlindungan. Ini adalah provisi atau penyediaan Allah, dan juga untuk kemenangan bagi setiap kita semua. Mari kita menggunakan senjata yang paling ampuh yang pernah dipercayakan Tuhan Yesus kepada gerejanya dalam hidup saudara dan saya. Yang mau belajar katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, dimanapun kita berada dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, biarlah kita belajar, ya, di dalam setiap hidup saudara yang dikasih Kristus. Biarlah Bapak Ibu saudari, kita mau belajar di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebuah pola ilahi untuk membangun kehidupan doa yang berkenan kepada Bapa. Ada sebuah prinsip-prinsip ilahi dan kekayaan rohani yang terdapat di dalam setiap kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami. Saudara, satu ketika murid-muridnya, ya, kita baca dulu Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya, saudara mungkin sudah hafal, ya, dalam setiap hidup saudara. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini bagi yang belum hafal kita baca. Yang sudah hafal, saudara sudah sering dalam doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah pola komunikasi, ya, di dalam setiap doa yang saudara dapat ikuti. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan pola komunikasi yang mengubah hidup di dalam setiap doa yang diajarkan oleh Yesus. Suatu hari di dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid Yesus datang dan meminta, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Mereka melihat sesuatu yang berbeda di dalam doa Yesus. Bukan sekedar ritual, tetapi suatu keintiman, satu kuasa, satu kedalaman yang mengubahkan. Dan sebagai jawabannya, Yesus tidak memberikan mantra ajaib, tapi sebuah pola, sebuah cetak biru, ataupun sebuah, Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, blueprint di dalam setiap kehidupan kita semua yang kita kenal di dalam doa Bapa kami. Hari ini kita bukan hanya mengucapkannya, menghafalnya, yang seringkali orang di dalam setiap kehidupan mereka hanya mengucapkan dan menghafalnya, tetapi tidak pernah menyelami makna dan maksud yang dalam, dan tentunya menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap kehidupan kalian dan saya. Yang pertama, saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan dalam doa ini, saudari, dalam Matius 6, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama ada prinsip relasi.
Ada prinsip penyembahan di ayat yang ke-9 yang saudara baca, ya. Bapa kami yang di sorga. Dalam dunia yang memandang Tuhan sebagai dewa yang jauh, dewa yang menuntut, Yesus memperkenalkan sebuah revolusi ilahi atau revolusi relasi di dalam setiap kehidupan manusia, yaitu dengan Bapa. Dalam bahasa Yunaninya Bapa ini pater atau pater, ya. Ini adalah sebuah undangan untuk mengalami keintiman. Undangan untuk mengalami intimasi dengan pencipta alam semesta. Saudara, kata kami menegaskan bahwa kita ini adalah sebuah komunitas. Saudara dan saya punya keluarga Allah yang datang bersama-sama kepada Bapa yang sama. Ya, kepada Bapa yang sama. Saudara punya Bapa yang di sorga. Dikatakan Bapa kami yang di sorga. Dia ada di sorga di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan mengajarkan kamu ini punya Bapa. Bapamu ini, Allahmu ini bukan di pohon, bukan di kuburan, bukan di rumah-rumah yang gelap, bukan di gunung-gunung itu, bukan. Tapi Bapamu ada di sorga. Ya, jadi jelas kita punya Allah yang berkediaman di sorga yang kekal, di tempat yang kudus, di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dialah pencipta alam semesta. Dan kata kami tadi menegaskan bahwa kita adalah sebuah komunitas. Kita adalah keluarga Allah. Dia yang memberikan matahari yang sama kepada semua manusia, termasuk buat orang Kristen, termasuk bukan orang Kristen. Ya, Dia yang memberikan matahari yang sama di dalam setiap kehidupan saudara, untuk saudara berkarya di dalam setiap kehidupanmu untuk memuliakan Allah. Saudara, Bapa ini nggak membeda-bedakan di dalam setiap kehidupan saudara. Dia nggak hanya memberikan matahari cuma buat orang Kristen. Yesus dari yang dikasih oleh Tuhan, Dia memberikan matahari buat kita semua, baik yang Kristen, baik yang bukan Kristen, supaya mereka bisa menjalani kehidupan ini, ya, di dalam setiap hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendekat di dalam keintiman dan keyakinan. Kita bukan datang kepada seorang hakim yang galak di dalam setiap hidup saudara. Saudara, tetapi kita datang kepada seorang Bapa yang penuh kasih. Ya, Bapa kita yang pengasih di sorga. Saudara, ada tempat kekuatan dan kemuliaan yang bersemayam di dalam setiap kehidupan Bapa kita semua. Ini adalah dasar dari seluruh doa kita semua. Ada relasi kepercayaan, sehingga saudara bisa mendekat di dalam keintiman dan di dalam keyakinan. Kamu ini punya Bapa di sorga. Kalau saya punya anak, dia bisa memanggil saya Papa. Karena Bapak Ibu Saudari, dia tahu identitasnya adalah anak saya. Maka dia manggil saya Bapa. Tapi kalau anak yang lain gak mungkin manggil saya Bapa, Saudari. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita pun punya sebuah relasi yang intim. Sama seperti anak saya memanggil saya Bapa, karena dia tahu ada hubungan yang dalam antara saya dengan dia. Demikian juga dengan saudara kepada Bapa. Ada relasi kepercayaan, ada relasi keintiman, sehingga saudara yakin saudara punya Bapa yang di sorga. Saudara tidak sendirian dalam perjalanan imanmu. Ada Bapamu yang di surga, bukan di pohon, bukan di kuburan, bukan di mana-mana. Tetapi Bapamu punya tempat kediaman, yaitu surganya. Kita nggak pernah tahu dalam setiap kehidupan kita semua surganya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita tahu bahwa ada tempat kediaman Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, lalu di sana dikatakan dikuduskanlah namamu. Berarti kami merindukan namamu. Kami merindukan karaktermu. Kami merindukan pribadimu. Kami merindukan engkau diagungkan dan dipandang sebagai yang paling kudus di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap keluarga kami, bahkan di dalam dunia ini. Saudara, ketika kita berdoa, itu bukan dimulai ya dengan daftar permintaan, tetapi dengan penyembahan. Ini mengingatkan kita kepada siapa saudara dan saya berbicara. Amin. Jadi kalau kita lagi berdoa, jangan tiba-tiba langsung masuk meminta permintaan dan lain sebagainya. Saudara, arahkan hatimu untuk menyembah kepada Bapamu. Hormati Dia di dalam setiap kehidupanmu. Engkau punya Bapa di dalam setiap hidup saudara. Dan Dia rindu engkau berkomunikasi secara intim, secara pribadi. Makanya Tuhan sampaikan, kalau kamu mau berdoa, saudara, masuk ke kamarmu. Ya, masuk ke kamarmu.
Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti Bapamu yang di sorga di tempat tersembunyi mendengar setiap doa-doamu yang kau juga sampaikan dari tempat yang tersembunyi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu adanya hubungan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan biarlah pada kesempatan saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari, doa Bapa kami bukanlah mantra untuk dihafal secara ritual, melainkan Bapak Ibu Saudari ini ada nilai-nilai ilahi yang diberikan Yesus. Ada pola-pola ilahi yang diberikan Tuhan Yesus untuk membentuk pola pikir, untuk membentuk prioritas, untuk membentuk spiritualitas di dalam setiap para pengikut-pengikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah ya doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapa kami yang di sorga, ini poin yang pertama yang kita belajar. Dikuduskanlah namamu. Saudara, penyebutan Allah sebagai Bapa ya di dalam konteks doa adalah suatu hal yang baru pada zaman itu. Dalam perjanjian lama Allah sering disebut sebagai yang maha kuasa, El Shaddai atau Tuhan, nama yang begitu kudus sehingga tidak boleh diucapkan sembarangan dalam perjanjian lama. Tetapi Yesus memperkenalkan satu pola yang lain, satu keintiman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara, kata Bapa itu menyiratkan relasi, menyiratkan kasih, menyiratkan kepercayaan, menyiratkan pemeliharaan, menyiratkan kedekatan. Saudara, yang tadinya dalam perjanjian lama Allah itu seperti jauh, Allah itu transenden, jauh sekali. Makanya umat Israel, Bapak Ibu Saudari, datang itu kadang bisa setahun sekali, ya khususnya ya para imam kalau mau masuk di dalam setiap kehidupan mereka, ya ke ruang Maha Kudus itu hanya imam-imam besar yang boleh masuk di dalam setiap kehidupan mereka. Dan itu ya Bapak Ibu Saudari tidak orang yang sembarangan. Tetapi Yesus memperkenalkan satu pola keintiman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggunakan kata Bapa, ya pater. Saudara, ada relasi kasih, kepercayaan dan pemeliharaan di dalam kata Bapa ini dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara dulu ya kita punya papa, pasti papa kita percaya sama papa kita, benar? Pasti kita tahu papa kita mengasihi kita, benar Bapak Ibu Saudari? Pasti kita sebagai anak percaya ketika kita dikasih makan sama papa kita, benar Bapak Ibu Saudari? Dia nggak mungkin memberikan racun, memberikan susu yang beracun buat kita semua. Dia pasti memelihara kita, memelihara masa depan kita semua. Betul Bapak Ibu Saudari? Ketika kita punya anak. Demikian juga ketika kita jadi papa. Ya saudari, kita rindu. Ya anak kita bukan hanya minta duit saja sama kita. Tetapi anak kita Bapak Ibu Saudari berelasi. Ngobrol, berhubungan. Ya, dan kita berbagi kasih dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudari ini kasih oleh Tuhan, kita juga percaya ada pemeliharaan Allah. Lalu kemudian kata kami, ini adalah pengakuan bersama-sama. Ya, pengakuan komunal. Kita adalah anak-anak Allah dalam satu keluarga Allah. Jadi di Alkitab itu tidak ditemukan anak-anak Tuhan. Yang ada adalah anak-anak Allah. Saudara bisa cari di dalam Alkitab. Saudara, kita ini yang benar adalah anak-anak Allah. Anak-anak di dalam satu keluarga Allah. Doa ini menghancurkan individualisme spiritual di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita datang kepada Bapa secara bersama-sama dan untuk sesama saudara seiman. Jadi Bapa ini Bapa kami, Bapa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan kita anak-anak Allah ada di dalam satu keluarga, dalam setiap hidup saudara. Dan Bapak Ibu Saudari, maka sebenarnya saudari ini kasih oleh Tuhan, Tuhan itu tidak rindu loh. Ada apa yang namanya ya? Ada individualisme spiritual. Oh aliran saya yang benar, aliran kamu yang sesat. Aliran saya yang di sini benar, yang kamu yang sesat. Itu kan yang Bapak Ibu Saudari, itu sejarah gereja ketika Protestan lepas dari Katolik Bapak Ibu Saudari. Sampai sekarang itu terjadi seperti itu. Ya, yang lama mengatakan yang baru ini sesat. Ya, yang baru juga mengatakan yang lama sesat. Terus sampai sekarang seperti itu. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka saling sesat menyesatkan. Padahal kita punya Bapa yang sama dalam setiap kehidupan kita semua. Kita satu sebagai anak-anak dalam satu keluarga Allah. Kita datang secara bersama-sama dan ini menghancurkan individualisme spiritual dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, Bapa kami,
Lalu kemudian yang di sorga. Saudara, ini adalah penyimbang yang krusial. Keintiman kita dengan Bapa itu tidak menghapus ya transendensi dan kemuliaannya di sorga. Saudara, ia ada di surga, di dalam setiap kehidupan kita semua. Sama ketika saudara dan saya, ya kita mau masuk ke sebuah gedung, ya Bapak Ibu Saudara, dari contohnya di kawasan Jakarta, Sudirman, atau kawasannya elit-elit di sana saudari. Saudara kalau mau masuk gedung daerah Sudirman saudari, saudara harus punya kartu identitas atau kartu akses untuk masuk ke dalam gedung itu. Sehingga saudara bisa sampai kepada ruangan yang saudara tuju. Ya, harus punya identitas dan kartu akses. Saudara, Bapamu ada yang di surga. Bapamu ada di surga maksud saya. Bapak Ibu Saudari, kita punya akses di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara tahu identitasmu sebagai anak-anak Allah, kita ini punya kartu akses untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Masalahnya kita nggak mau dan kita tidak mau mengenal pribadi Bapa di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia Allah kita yang dekat, tetapi dia adalah Allah yang maha kuasa, yang bertahta di surga dalam setiap hidup kita semua. Lalu kemudian dikatakan dikuduskanlah namamu. Saudara, dikuduskanlah namamu. Ini berarti saudara dan saya mengakui bahwa dia adalah pribadi yang kudus, yang sangat kita muliakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, nama ini dalam pemikiran Ibrani mewakili seluruh karakter dan esensi pribadi Allah. Dia adalah Allah yang disembah ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia adalah Allah yang layak dihormati. Dia adalah Allah yang layak ditinggikan di dalam setiap kehidupan saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu ketika disebutkan di sana, dikuduskanlah namamu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan biarlah karakter Allah yang kudus itu dinyatakan dan diakui di dalam setiap kehidupan saudara maupun seluruh bumi ini. Itulah ketika dikatakan dikuduskanlah namamu. Jadi fondasi seluruh kehidupan doa dan iman kita adalah relasi kepercayaan yang intim dengan Allah yang walaupun transenden jauh di sorga, tapi Bapak Ibu Saudari, dia menjadi Allah yang dekat dalam setiap hidup saudara. Doa dimulai bukan dengan kebutuhan kita, tetapi dengan siapa Allah yang saudara tahu, yang saudara yakini dan saudara percayai. Ini adalah penyembahan yang memuliakan Allah atas dasarnya siapa dia, bukan atas apa yang telah dia berikan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mulailah dalam setiap doamu. Sebelum membawa daftar permintaan, luangkan waktu untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Amin. Bapa yang penuh kasih, ucapkan syukur untuk setiap akses yang kita miliki kepadanya melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, hiduplah di dalam kekudusan namanya. Belajarlah untuk menyucikan namanya. Berarti kita hidup harus selaras dengan karakternya yang kudus. Ketika kita mau jujur dalam hidup saudara, ketika kita bermurah hati, ketika kita penuh dengan kasih, kita sedang menyucikan nama Tuhan di tempat-tempat di mana kita dipercaya. Baik di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, di media sosial. Ya Bapak Ibu Saudari, sebaliknya kalau saudara dan saya ada kemunafikan dan dosa, justru menodai nama Allah di dalam setiap hidup saudara. Mari pada saat hari ini, pagi hari ini saya mau mengajak setiap hidup saudara. Sebelum saudara membawa daftar permintaan, luangkan waktu untuk memanggil Allah sebagai Bapamu. Saudara, belajarlah untuk menyucikan namanya di dalam setiap area-area kehidupanmu. Ya, belajarlah untuk hidup jujur, hidup murah hati, hidup penuh kasih di dalam setiap hidup saudara. Ini salah satu cara saudara dan saya menyucikan namanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan berdoalah saudara dikasihi oleh Tuhan agar Allah dimuliakan di dalam setiap hidup saudara. Berdoalah untuk setiap situasi, baik krisis di dalam hidup saudara, bahkan di dalam setiap situasi krisis itu, doalah Bapa dalam situasi ini, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Amin Bapak Ibu Saudari. Dalam setiap situasi krisis, mungkin tadi seperti seorang ibu dikatakan tadi yang menyaksikan, Pak Pendeta doakan saya sudah ditinggal suami untuk selama-lamanya. Saudara, walaupun dalam situasi-situasi seperti itu, biarkan engkau dan saya juga berdoa, Bapa,
tunjukkanlah kemuliaan-Mu di dalam kesendirianku, di dalam situasi sedihku. Biarkan orang-orang melihat Engkau dan mengakui keagungan-Mu lewat setiap kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang poin pertama. Ya, kalau saya bisa menyelesaikan hari ini, saya selesaikan ya Bapak Ibu Saudari, pokok doa Bapa kami ini. Tapi kalau tidak bisa terselesaikan, nanti ada 2 atau 3 sesi yang saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kita belajar kekayaan dalam doa Bapa kami, sebuah prinsip ilahi yang bukan hanya saudara hafal, yang harusnya ini boleh menjadi pola kehidupan ya orang-orang percaya. Saudara, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tadi yang pertama kita belajar ya ketika Yesus mengatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Ada prinsip relasi dan penyembahan. Yang kedua, saudara, kita belajar ada prinsip ketaatan dan ketergantungan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara, Yesus itu memberitakan tentang kerajaan surga. Doa ini adalah deklarasi bahwa kita berpihak ya, bahwa kita menjadi sekutu kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini. Ini adalah doa profetik, doa penyerahan diri di dalam setiap hidup saudara. Makanya saudara diajar, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, saya mau mengajak kita semua, doa ini sebagai deklarasi bahwa saudara dan saya menjadi sekutu-sekutunya Allah, berpihak kepada kerajaan Allah, bukan kepada kerajaan dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, berkomitmenlah pada misi ilahi dalam setiap hidup saudara. Datanglah kerajaan-Mu adalah doa untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi juga doa untuk pemerintahan Tuhan dinyatakan. Untuk pemerintahan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan saudara, bukan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali saja, tetapi mulai sekarang. Mulai saudara dan saya hidup di dunia ini, saudari dikasih oleh Tuhan, kita berdoa biarlah pemerintahan Tuhan itu dinyatakan sekarang juga lewat setiap kehidupanku. Baik itu di kantor, di tempat usahamu, di rumahmu, bahkan di negara kita. Kita berdoa untuk kebenaran, untuk damai sejahtera, untuk sukacita yang dihadirkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan pribadi-pribadi yang mau mengasihi Allah. Saudara dan saya berkomitmen pada misi ilahi ketika saudara dan saya mengatakan datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dikatakan di sana, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara, selain saudara berkomitmen pada misi ilahi, Tuhan merindukan saudara dan saya menyerahkan setiap kehendak pribadimu. Ya, jadilah kehendak-Mu. Saudara, ini adalah titik penyerahan tertinggi. Ketika saudara bisa dikatakan atau mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu, ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus dan dipraktekkan di Taman Getsemani. Bapa, kalau bisa lalu cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ya, Tuhan Yesus mengalami ketakutan sama seperti manusia dalam setiap kehidupan kita semua pada umumnya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia benar-benar datang sebagai manusia di dalam setiap kehidupan saudara. Dia juga mengalami ketakutan. Bahkan Bapak Ibu Saudari, keringatnya seperti titik-titik darah dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia tetap mengatakan, bukan kehendak-Ku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, ini doa yang diajarkan dan dipraktekkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Doa yang sejati bukan tentang memaksa Tuhan, ya, untuk menyetujui setiap impian-impian saudara, menyetujui setiap agenda-agenda kita secara pribadi, tetapi untuk menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Makanya ketika saudara dan saya berdoa, Tuhan, aku rindu biarlah setiap doa-doaku diselaraskan dengan isi hati-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu dinyatakan di dalam setiap hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah ketika kita berdoa, jangan maksa-maksa Tuhan ya untuk menyetujui setiap impian, keinginan, agenda saudara secara pribadi. Saudara, makanya Tuhan ajar, ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini poin kedua, prinsip ketaatan dan ketergantungan saudara diajar di dalam setiap kehidupan saudara. Kata kerajaan-Mu dalam bahasa Yunani Basileia, saudara,
kerajaan Allah bukanlah wilayah geografis. Ingat baik-baik. Kerajaan Allah bukanlah wilayah geografis. Melainkan Bapak Ibu Saudari, pemerintahan dan kedaulatan Allah yang aktif, yang hadir di dalam setiap kehidupan kita semua. Di mana kehendaknya dilakukan, disitulah kerajaannya hadir. Amin. Di mana kehendak Allah dilakukan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, disitulah kerajaannya hadir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa ini adalah seruan untuk pemerintahan Allah yang penuh ya dinyatakan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi saudara dan saya. Itu ketika kita belajar tentang kerajaan Allah. Jadi bukan mengenai kondisi ataupun wilayah geografis di sana yang jauh, tetapi melainkan ada pemerintahan dan kedaulatan Allah yang saudara bisa hadirkan setiap hari dalam hidupmu. Kalau saudara dan saya melakukan kehendak Allah. Yang memahami katakan amin. Ya saudari. Lalu kemudian di sana dikatakan kehendakmu. Ya dalam bahasa Yunaninya adalah telema. Telema Bapak Ibu Saudari. Kehendak Allah ini bersifat multidimensional. Ya, kehendaknya yang berdaulat, yang pasti terjadi. Dan kehendaknya Bapak Ibu Saudari adalah perintah yang harus kita taati di dalam setiap kehidupan saudara. Jadi bukan cuma satu, tetapi Bapak Ibu Saudari kita harus mengetahui setiap kehendak Allah atau berbagai kehendak Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, biarlah kehendak ini berdaulat dan itu pasti terjadi. Kadang kemarin kita juga berdoa kalau ada orang sakit, ya kita rindunya supaya usianya panjang, lama dan lain sebagainya. Tetapi dalam setiap doa yang kami serahkan ketika almarhum papa daripada istri saya meninggal Bapak Ibu Saudari, ya kami hanya berdoa, Tuhan biarlah Tuhan yang tahu yang terbaik buat kondisi orang tua kami. Kami rindu yang terbaik. Secara manusia kami rindu dia bersama-sama dengan kami untuk beberapa waktu lamanya lagi. Tetapi Tuhan Engkau tahu yang terbaik dalam setiap kehidupannya. Berdaulatlah, nyatakanlah setiap kehendak-Mu. Ya Bapak Ibu Saudari, kita menyampaikan hal itu dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita percaya baik dia masih ada ataupun dia sudah dipanggil, itulah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, lalu kemudian dikatakan di bumi seperti di sorga. Di sorga kehendak Allah dilakukan dengan sempurna di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Segera dan penuh sukacita dalam setiap kehidupan kita semua. Doa ini adalah passion agar realitas sorgawi itu menjelma dalam realitas duniawi dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dalam setiap hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita. Allah rindu Bapak Ibu Saudari, kehendak Allah yang di surga itu juga dilakukan dengan penuh sukacita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara rindu melihat realitas surgawi itu terjadi dalam setiap kehidupan saudara yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan di bumi seperti di surga. Saudara, prioritas utama umat Allah adalah kerinduan. Prioritas umat Allah adalah perinduan akan pemerintahan Allah yang nyata dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Saudara, ini adalah doa yang bermisi. Ini adalah doa yang mengubah di dalam setiap paradigma setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara tahu dalam setiap kehidupanmu, supaya Bapak Ibu Saudari, kita di dalam setiap kehidupan kita semua diajar untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita rindu melihat pemerintahan Allah itu nyata. Kita rindu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kedaulatannya, kehendaknya terus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, doakan agar gereja-gereja dibangkitkan. Ada orang-orang yang memiliki hati untuk mengasihi Tuhan dibangkitkan bagi generasi kita semua. Keberanian dibangkitkan. Orang-orang datang kepada Kristus dan keadilan ditegakkan di atas bangsa ini. Saudara, doalah untuk kerajaan Tuhan datang di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika kerajaan Tuhan datang, maka Bapak Ibu Saudari, siapapun manusia yang Bapak Ibu Saudari berseberangan dengan dia akan dilenyapkan di dalam setiap kehidupannya. Baik itu pemerintahan, baik orang-orang berduit dan lain sebagainya. Karena ada orang-orang yang berdoa, kerajaanmu datanglah, dinyatakan atas setiap kehidupan keluargaku, kotaku, bangsaku. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita berdoa.
Supaya Tuhan bangkitkan orang-orang seperti Charlie itu yang di Amerika ya Bapak Ibu Saudari. Supaya dibangkitkan orang-orang seperti itu. Yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang mengasihi bangsanya dalam setiap kehidupannya. Terlepas dari pro dan kontranya. Tetapi yang dari saya baca, saya melihat setiap berita-berita yang saya lihat, dengar. Dan saya renungkan Bapak Ibu Saudari. Orang ini dipakai Tuhan untuk generasinya. Dalam setiap kehidupannya. Dia hanya mau menyampaikan ide-idenya. Kebenaran-kebenaran yang dia pahami dari Alkitab, Bapak Ibu Saudari, untuk kehidupan bangsanya. Jangan kalian sesuka ataupun suka sama-sama jenis buat apa itu. Jangan kalian ke diskotik ataupun ke bar-bar tiap minggu, berganti-ganti pasangan. Jangan, menikahlah, punya anaklah, dan berkaryalah bagi Tuhan Yesus. Dia rindu, ya bangsa itu, bangsa yang menuhankan Yesus Kristus, yang menyelamatkan setiap kehidupan bangsa itu. Saudara, itulah pemahaman kebangsaan yang dia punya di dalam setiap kehidupannya. Dan dia berbagi kepada negara yang katanya demokrasi paling bebas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pemahaman ada di sana. Tetapi dia rindu negara itu, ya, menyerahkan hidup, menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya pahami dalam setiap kehidupan saya. Ya Bapak Ibu Saudara, walaupun dia mengatakan, oh, kan ada orang bilang ya Bapak Ibu Saudari, dia mah rasis dan lain sebagainya. Bukan rasis Bapak Ibu Saudari, tetapi dia mencintai bangsanya. Dia melihat migran-migran yang datang di dalam setiap kehidupan bangsa itu. Orang-orang luar dari bangsa itu datang ke negeri itu. Saudari ini dikasih oleh Tuhan untuk merampok, untuk menjarah, ya, untuk merusak nilai-nilai bangsa itu. Dia marah ya di dalam setiap kehidupannya. Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Makanya dia berdialog. Tapi dalam setiap dialog itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ternyata Bapak Ibu Saudari, Tuhan memanggil dia dengan cara harus jadi martir. Dan saya percaya darah martir ini Saudari dikasih oleh Tuhan akan bangkit ke seluruh negeri, ke seluruh kota, ke seluruh negara, untuk mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan mereka. Kita juga berdoa untuk bangsa yang kita kasihi. Amin Bapak Ibu Saudari. Serahkan setiap rencana kita. Sebelum memutuskan apapun, berdoalah. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam karirku. Jadilah kehendak-Mu dalam pernikahanku. Jadilah kehendak-Mu dalam investasiku. Saudara berdoalah. Jangan saudara mau berkarir tapi saudara nggak berdoa. Saudara mau nikah, saudara nggak berdoa. Ya, karena nafsu saja. Kemudian saudara berinvestasi kepada investasi A, B, C. Tidak berdoa karena saudara tahu nilai returnnya tinggi, ternyata kena penipuan di sana. Bapak Ibu Saudari, berdoalah supaya saudara dan saya selalu menyatakan, jadilah kehendak-Mu dalam bisnis usahaku, jadilah kehendak-Mu dalam rumah tanggaku, dalam karirku, dalam pernikahan, dalam investasiku, bahkan di dalam aku mengurus anak-anakku. Saudara, ubah rencanamu jika itu bukan kehendak Tuhan. Ubah rencanamu kalau itu bukan kehendak Tuhan. Ini seperti doa Tuhan Yesus di Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ya, bukan buat kalian semua yang lagi pacaran. Ya, kalau memang itu tidak membangun iman, tinggalkan. Tinggalkan Pak Bu. Ya, kamu nikah itu bukan buat bahagia. Ya, justru di dalam kesendirian kamu harus menemukan kebahagiaan itu di dalam Kristus. Nanti ketika saudara sudah bahagia di dalam kesendirianmu, barulah kamu nikah dan bisa berbagi kebahagiaan itu kepada pasanganmu. Saudara jangan pernah punya prinsip menikah untuk bahagia. Berapa persen yang bahagia dalam pernikahan? Rasa-rasanya jarang. Saudari ada, tetapi jarang ditemukan. Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua, ayo berdoalah, minta dulu kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Ya saudari, kerajaan Allah itu datang melalui setiap kehidupan kita semua. Ketika kalian mendamaikan pertikaian, memberi makan yang lapar di dalam setiap kehidupan saudara, mengampuni musuh dalam kehidupanmu, dan saudara menjadikan kehendak Allah di bumi seperti di sorga, maka saudara menghadirkan kerajaan Allah datang dalam setiap hidup saudara. Jadilah pendamai, ya, berilah makan buat setiap orang-orang yang lapar. Kalau ada musuh-musuh yang melukai hatimu, ampuni mereka. Jangan simpan-simpan dendam dalam setiap kehidupan saudara. Ini poin yang kedua, saudari diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara mengenai doa Bapa kami atau kekayaan
di dalam setiap doa Bapa kami. Yang ketiga, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, selain kita belajar tadi prinsip yang kedua ya, ada prinsip ketaatan dan ketergantungan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, ada prinsip providensia Allah dan kepercayaan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ada prinsip penyediaan Allah di sini. Ada kepercayaan. Bapak Ibu, kata makanan di sana, ya dalam bahasa Yunani adalah epiosion artos. Ini bisa berarti makanan untuk hari ini dalam setiap hidup saudara. Tetapi juga bisa berarti makanan untuk esok hari. Atau bahkan makanan yang paling penting. Ini mencakup semua kebutuhan fisik kita. Saudara, bergantunglah pada providensia Allah secara harian dalam hidup saudara. Kita diajar untuk meminta pada hari ini. Ingat baik-baik, pada hari ini. Berikanlah kami apa? Pada hari ini. Perhatikan baik-baik. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Bukan untuk kelimpahan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bukan Bapak Ibu Saudari. Kita diajar untuk meminta untuk hari ini. Saudara, kita diajar untuk hidup hari ini. Jangan terlalu pusing akan masa depanmu. Ya, jangan terlalu pusing akan masa lalumu. Saudara, Tuhan mengajar saudara untuk bahagia hari ini dalam setiap hidup saudara. Bukan untuk kelimpahan tahun depan, bukan untuk kelimpahan 5 tahun depan, bukan untuk kelimpahan minggu depan ataupun bulan depan. Ini adalah saudara melatih kepercayaan saudara setiap hari. Saudara melatih kepercayaan, ketergantungan saudara kepada Tuhan setiap hari, bukan kepada rekeningmu, bukan kepada nilai yang ada di dalam setiap materi yang kau miliki. Seperti bangsa Israel, dia mengumpulkan mana itu setiap hari, setiap pagi. Allah itu peduli akan setiap kebutuhan-kebutuhan saudara. Makanya ya saudari, dalam perjanjian baru dikatakan, asal ada makanan, pakaian, cukup. Sudah. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Saudari dikasih oleh Tuhan, Allah peduli akan setiap kebutuhan-kebutuhan primer saudara. Akan setiap kebutuhan-kebutuhan harian saudara. Kalau saudara dalam mendidik anak, uang sekolah dan lain sebagainya, Tuhan pasti cukupkan. Biaya anak, nanti untuk ini, untuk itu, Tuhan pasti cukupkan. Biaya buat rumah, biaya buat ini itu, Tuhan pasti cukupkan. Tetapi yang paling penting adalah saudara bisa makan setiap waktu, setiap hari. Saudara bisa mengenakan baju, itu udah cukup. Pak, Bu, yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita diajar. Ya Bapak Ibu Saudari, bergantung pada providensia Allah secara harian. Saudara, inilah prinsip ketika dikatakan berikanlah kami pada hari ini. Ingat ya, pada hari ini. Makanya saudara berdoanya setiap hari. Jangan cuma setiap minggu. Ya Bapak Ibu Saudari, berdoalah setiap hari. Karena saudara harus meminta kepada Bapamu tiap hari pada hari ini. Katakan amin. Jangan nanti saudara applause. Lalu kemudian setiap Senin nanti saudara, Tuhan, pokoknya sepanjang minggu ini Tuhan pelihara. Lalu Selasanya saudara nggak datang lagi, Rabunya saudara nggak datang sampai Minggu. Nanti Seninnya berdoa lagi begitu. Jangan Pak Bu. Ya, atau mungkin awal bulan, nanti di bulan Oktober saudara berdoa, Tuhan kalau bisa Tuhan sepanjang Oktober Tuhan pelihara, berkati aku. Tuhan nggak mau seperti itu. Tetap Tuhan rindu setiap hari kamu datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita diajar untuk meminta pada hari ini. Ya. Tujuannya apa? Melatih kepercayaan saudara setiap hari kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas setiap kecukupan. Lalu kemudian dikatakan, Bapak Ibu Saudari, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, bersyukurlah atas setiap kecukupan. Kita ini meminta yang secukupnya. Ya, seringkali kita diajarkan mengenai kelimpahan. Tetapi dalam kekristenan Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Tetapi Tuhan mengajarkan, saudara dikasih oleh Tuhan, bersyukur atas kecukupan. Kita meminta yang secukupnya, bukan kelimpahan, berkelimpahan sampai berlebihan dalam setiap hidup saudara. Buat apa nanti kalau dibuang-buang? Ya Bapak Ibu Saudari, buat apa harta banyak tetapi Bapak Ibu Saudari keselamatanmu tiada. Saudara tidak menerima keselamatan. Keselamatanmu Bapak Ibu Saudari terlepas.
Ya, buat apa setiap kelimpahan itu dalam setiap kehidupan saudara? Tetapi mintalah, ya Bapak Ibu Saudari, yang secukupnya. Ini melatih hidup kita semua di dalam rasa syukur dan terhindar dari keserakahan, ya, di dalam setiap hidup saudara. Ini terhindar kalau Bapak Ibu Saudari punya spirit demikian. Tuhan, kami meminta yang secukupnya. Asal ada makanan, pakaian, cukup Tuhan. Ini melatih kita semua untuk selalu bersyukur. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita terhindar dari setiap keserakahan dan kerakusan di dalam setiap kehidupan saudara. Allah yang menjamin setiap pemeliharaan dalam kehidupan saudara. Bukan untuk kemewahan. Ya, bukan untuk kemewahan di dalam setiap kehidupanmu. Maka saudari dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan doa yang luar biasa sekali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan makanan kami yang secukupnya, saudara, artinya untuk hari ini, ya, atau juga bisa besok, atau yang penting di dalam hidup saudara. Saudara, Tuhan rindu, ya, lewat poin yang ketiga ini. Saudara, ayo kita bergantung secara harian kepada Tuhan. Saudara, bergantunglah kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ini mengingatkan sekali lagi pada mana yang di padang gurun, yang hanya bisa diambil cukup untuk satu hari. Gak boleh banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti jadi rusak mananya Bapak Ibu Saudari. Demikian dalam setiap hidup kita semua. Saudara, seringkali Tuhan yang memberikan berkat itu dalam setiap hidup saudara. Ya, cukup buat kita semua, tidak berkelebihan. Karena untuk menjaga setiap hidupmu. Kalau engkau diberikan banyak, nanti kamu aneh-aneh lagi. Nanti kamu gak mau cari Tuhan lagi. Nanti kamu habiskan lagi di bar, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada orang-orang yang muda, lalu kemudian dia bekerja entah di dalam negeri, entah di luar negeri, gajinya bisa 2-3 digit Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, saudari, justru harta yang diperoleh bukan untuk membawa dia mengenal Tuhan, tapi justru menghancurkan setiap hidupnya. Buat apa seperti itu? Makanya Tuhan membatasi setiap kehidupan kita semua. Yang penting saudara, saudara cukup. Ya, fokuslah pada hari ini, pada masa sekarang. Allah ingin kita hidup di dalam setiap ketergantungan dan kepercayaan yang terus menerus kita bangun setiap hari. Bukan dalam kecemasan akan masa depan. Jadi kalau ditanya sama Pastor Deso, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Pastor, bisa dilewati. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Pastor, kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Haleluya. Saudara, akhirnya kita percaya bahwa setiap hari kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Inilah filosofi hidup yang saudara harus miliki dalam setiap hidup saudara sebagai orang-orang Kristen atau sebagai orang-orang yang percaya akan Allah di dalam setiap hidup saudara. Allah adalah pemberi, Allah adalah pemelihara segala kebutuhan kita. Ingat baik-baik, Dia memelihara segala kebutuhan saudara, bukan keinginanmu. Ya, tetapi Dia memelihara, Dia memberi bagi segala kebutuhanmu. Jadi saudara, saya percaya apa yang menjadi kebutuhanmu pasti Tuhan akan cukupi. Iman kita itu ditunjukkan melalui ketergantungan harian kepada Tuhan. Bukan saudara dan saya menabung seperti yang tadi saya bilang. Bukan pada tabungan, bukan keamanan diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudari, iman kita ya ditunjukkan melalui ketergantungan harian kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk setiap kebutuhan, bukan untuk keserakahan. Akuilah di dalam setiap doa bahwa segala sesuatu berasal daripada Allah. Amin. Segala sesuatu berasal daripada Allah. Mintalah apa yang kalian butuhkan hari ini. Bukan kekayaan untuk 5 tahun ke depan. Bukan kekayaan untuk 10 tahun ke depan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mintalah apa yang kalian butuhkan hari ini. Amin saudari. Ini melatih kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Makanya jangan pernah dengerin motivator-motivator di luar sana yang merusak tatanan berpikir orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk berinvestasi buat masa depan. Saudara, ya motivator kan begitu di dalam setiap hidup mereka. Ya, kita diajar untuk investasi buat masa depan, tapi bayar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Padahal belum tentu 10 tahun ke depan saudara masih hidup. Makanya jangan dengerin hal-hal seperti itu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Belajarlah untuk saudara berdoa sesuai dengan kebutuhan saudara. Ya, lalu kemudian hiduplah dalam rasa syukur.
Ketika saudara meminta secukupnya, kita belajar bersyukur untuk apa yang kita miliki hari ini. Saudara, kita bersyukur, ya puji Tuhan, saya punya rumah. Ya puji Tuhan, saya sudah memiliki pasangan. Bersyukur atas setiap pekerjaan, gaji yang saya peroleh, bisnis omset yang saya peroleh. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat anak-anak yang Tuhan berikan, walaupun cuma satu, ada dua, mungkin ada lima, ada banyak. Saudari, bersyukurlah ya untuk apa yang kalian miliki. Ada orang-orang yang mau memiliki anak sampai puluhan tahun menikah belum dapat anak. Tetapi saudara sudah memiliki anak. Ya ketika menikah 1-2 tahun, bersyukur buat setiap berkat ini dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara dan saya ketika saudara belajar bersyukur, saudara sedang melawan ya roh ketidakpuasan dan materialisme di dalam setiap kehidupan saudara. Doa ini melepaskan kita dari kecemasan. Ya, doa ini melepaskan saudara dari setiap kecemasan. Jika Allah memelihara kita hari ini, Dia juga akan memelihara kita hari besok. Yang setuju katakan amin. Jika saudara Allah memelihara saudara hari ini, maka hari besok pun Tuhan akan pelihara. Ini adalah latihan iman kita yang praktis, yang setiap hari yang saudara bisa jalani dalam setiap hidup saudara. Jadi saudara ini kasih oleh Tuhan, saya mau mengajak setiap kehidupan saudara, ternyata dalam doa Bapa kami itu luar biasa, kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudari 3 hal ini ya boleh menjadi berkat. Sudah sampai di mana tadi kita? Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Ini baru 3 Bapak Ibu Saudari. Sebenarnya ada beberapa poin lagi, nanti saya lanjutkan besok ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, mengenai kekayaan doa Bapa kami. Biarlah 3 hal ini saudara diingatkan. Yang pertama tadi saudari ini kasih oleh Tuhan, ada prinsip relasi dan penyembahan. Ketika dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, saudara, ketika dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ada prinsip ketaatan dan ketergantungan saudara. Saudara diajar untuk taat dan bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara diajar ada prinsip providensial. Allah pasti menyediakan. Ya, Bapak Ibu Saudari, percayalah akan Allah. Ya, ketika dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, dari 3 poin saja kita sudah diberkati dengan pengajaran dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sampaikan dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudari, ya nanti beberapa poin lagi saya lanjutkan kembali esok hari. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan terakhir, saya mau mengingatkan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa Bapa kami adalah sebuah perjalanan spiritual yang seharusnya lengkap dalam setiap hidup saudara. Dari aku kepada Dia. Doa ini memulai dengan memusatkan pada Allah, pada nama Bapa di surga, pada kerajaannya, pada kehendaknya. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kemudian kepada kami. Setelah saudara doa ini dipusatkan kepada Allah, saudara punya Bapa di surga. Lalu kemudian baru Bapak Ibu Saudari kepada kami. Ini membawa saudara kepada kebutuhan komunitas. Ada makanan yang saudara perlukan, ada pengampunan yang saudara harus berikan setiap waktu. Juga ada perlindungan dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian yang ketiga, pola ini untuk seluruh kehidupan kita semua. Ini bukan hanya tentang doa yang hanya untuk dihafal, diucapkan setiap minggu. Tetapi ini adalah pola ilahi untuk saudara dan saya hidupi di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini, biarlah gunakan setiap kalimat di dalam setiap doa Bapa kami itu sebagai judul di dalam setiap kehidupan pikiranmu, sebagai judul bold, tebal-tebal di dalam setiap kehidupan saudara. Buat tebal-tebal Bapak Ibu Saudari sebagai judul untuk mengembangkan doa saudara sendiri. Luangkan 1-2 menit untuk saudara dan saya mengembangkan setiap poin-poin ini ya di dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, jika kalian sulit menyebut Allah sebagai Bapa, karena saudara pernah merekam Bapa itu nggak baik. Kan ada ya, saya punya kawan juga dulu begitu. Dia nggak bisa nyebut kalau lagi doa tuh Bapa. Dia kecewa sekali sama bapaknya, karena bapaknya pernah menghajar dia. Ya, bukan menggambarkan pribadi Bapa di surga, tetapi Bapa yang benar-benar Bapak Ibu Saudari hidup di dalam kegelapan. Jadi dia benar-benar kecewa.
dia benar-benar punya Bapa yang gambarannya rusak di dalam setiap kehidupannya. Jadi ketika kita berdoa bersama dulu ya, saya masih sekolah, saya ingat sekali, dia menangis. Saya nggak bisa sebut nama itu, karena nama itu mengecewakan saya. Nama itu melukai hati saya. Nama itu sudah rusak di dalam setiap pikiran saya. Ternyata ada anak-anak yang kecewa dengan papahnya. Saudara, bukan hanya satu orang saya mau sampaikan. Itu banyak orang mengalami demikian. Mereka kecewa sama bapa duniawi dalam setiap hidup mereka. Karena bapa duniawinya tidak mencerminkan bapa yang di surga. Mungkin ada masalah dengan gambaran tentang Allah. Mungkin mereka pernah dilukai, pernah disakiti, pernah dikata-katai sama papanya, pernah dibanding-bandingkan. Apalagi kalau papanya sudah menyentuh area fisik, ya, khususnya kepada anak-anak perempuan, ya, atau anak-anak laki yang digebukin. Kalau anak-anak perempuan, ya, saudara mendengar ada beberapa orang tua papa-papa yang saudara anaknya saja dicabuli dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi dalam setiap hidup saudara. Tetapi kalau saudara dan saya sebut atau sulit menyebut nama Allah, ya, sebagai Bapamu, saudara, biarlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada perlawanan di dalam setiap kehidupan saudara. Dan biarlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita serahkan diri kita kepada Allah. Tuhan, aku mohon ampun. Selama ini aku sulit untuk mengucapkan Bapa. Tetapi lewat pengajaran ini, lewat kebenaran firman-Mu, aku diingatkan. Tuhan, Engkau Bapa yang penuh dengan kasih. Ajarlah aku mengenal pribadi-Mu Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga engkau tidak sulit lagi untuk menyembah kepada Bapamu yang di surga. Amin. Bapamu yang di surga adalah pribadi yang sempurna, sang sumber, sang kasih, ya, sang pemelihara, sang penyedia di dalam setiap hidup saudara. Ayo, saudara, biarlah doa Bapa kami mempersatukan kita, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Kita adalah kami yang memiliki Bapa yang sama. Saudara dan saya memiliki Bapa yang sama. Katakan amin. Thank you ya buat teman-teman semua. Kita, ya, punya Bapa yang sama. Misi yang sama, kebutuhan yang sama, bahkan musuh yang sama. Saudara, biarlah lewat channel ini sebagai keluarga rohani, ya, saudara dan saya terus bertumbuh di dalam imanmu kepada Tuhan. Dan biarlah doa Bapa kami adalah hadiah terindah dari sang guru kita, dari sang juru selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kekayaan yang tidak ternilai, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengajarkan kita, ya Bapak Ibu Saudari, untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Bapamu di surga. Kamu sudah punya aksesnya. Kamu gak perlu sebenarnya uluran tangan pendeta. Kamu gak perlu sebenarnya ada doa-doa, ya, penumpangan tangan dan lain sebagainya. Ini menurut saya secara pribadi, subjektif saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa gak perlu itu? Karena kamu sudah punya akses. Kamu tinggal masuk dalam setiap pintu kamarmu atau ruang-ruang rumahmu, ya, dimanapun saudara bisa berdoa. Masuklah akses itu kepada Bapamu yang di surga. Saudara, ketika kamu memasuki akses untuk berkomunikasi dengan Bapamu yang di surga, maka kamu akan menyelaraskan setiap hidupmu dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan saudara hidup dalam ketergantungan, dalam pengampunan, ya, dalam kemenangan setiap hari. Marilah kita tidak hanya mengucapkannya, tetapi kita menghidupinya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudari. Nanti poin-poin selanjutnya saya akan bahas hari esok, ya. Tunggu dan nantikan kembali, ya, seri yang kedua, kekayaan doa Bapa kami, lewat pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu sekarang dengan mengikuti pola yang diajarkan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih karena Engkau tidak jauh di dalam setiap hidup kami, tetapi Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengundang kami untuk memiliki keintiman denganmu. Kami menerima undanganmu hari ini. Dikuduskanlah namamu dalam setiap kehidupan kami. Jadilah yang terutama. Biarkan setiap kata, setiap pikiran, setiap perbuatan kami memuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu dalam setiap hati kami, dalam setiap keluarga kami, dalam bangsa kami, kota kami, dalam setiap para pemimpin-pemimpin kami. Jadilah kehendakmu dalam setiap kehidupan kami semua. Dan hari ini kami memilih untuk menyerahkan kendali. Ambillah tahta hati kami ya Tuhan.
Selaraskan setiap kehendak kami dengan kehendak-Mu yang sempurna. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami mempercayakan semua kebutuhan kami, baik fisik, baik emosional, baik finansial, ke dalam tangan-Mu yang pemurah di dalam setiap hidup kami. Kami percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang terkasih, yang telah mengajar kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, puji Tuhan, saudara, demikianlah selesai sudah pemberitaan firman Tuhan lewat saluran channel penginjilan di Pastor Ndeso. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih tap-tap layarnya. Terima kasih saudara, kalau terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara ya. Kalau saudara terberkati dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya. Terima kasih sudah repost, terima kasih sudah follow akun Pastor Ndeso, baik di TikTok maupun di YouTube. Kalau saudara mau mendengar khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya, saudara dapat mendengarkan kembali di YouTube. Milikilah waktu-waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara memiliki waktu kosong, atau saudara mungkin sebelum beristirahat, saudara bisa menonton kembali. Jangan lupa di sana juga di like, di subscribe, di komen kalau di sana. Kalau di sini saudara follow ya, supaya di notif kalau saya live langsung di notif ke handphone saudara, sehingga saudara tidak kelewatan. Puji Tuhan, terima kasih juga yang sudah berbagi gift. Thank you. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan tulus. Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan-dukungan, persembahan-persembahan yang saudara sampaikan lewat channel pelayanan Pastor Ndeso. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati untuk saudara memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya saudari. Kalau saudara terberkati lewat channel ini dan Roh Kudus menggerakkan, maka saudara berikanlah persembahan, berikanlah dukungan-dukungan yang saudara bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Saudara bisa memberikan persembahan itu lewat bio profil saya atau profil saya di atas yang bulatan orange itu. Saudara tinggal klik di sana. Di sana ada BCA, nomor BCA atas nama Angelin istri saya, Ibu Gembala, atau yang kedua lewat Social Bus. Saya menghimbau orang-orang di Indonesia bisa menggunakan BCA karena memudahkan. Kalau saudara sudah mentransfer, jangan lupa untuk di follow up kembali, memastikan kepada saya lewat pesan di TikTok, Bapak Ibu Saudari, bahwa saudara sudah memberikan persembahan dengan nilai sekian, sehingga kita sama-sama memastikan, karena di luar sana banyak penipuan-penipuan ya. Saudara memastikan bisa sampai, saya juga memastikan sampai. Sehingga Bapak Ibu Saudari semua untuk puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara yang rindu juga untuk mendukung pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari, dana yang kita butuhkan memang cukup besar, sekitar 50-100 juta. Saudara doakan kalau saudara digerakkan Tuhan untuk mendukung ya pembukaan TK saudari lewat channel ataupun pelayanan Pastor Ndeso. Saudara, maka dukunglah setiap pembukaan TK ini. Saudara bisa menuliskan persembahan khusus itu ya, saudara arahkan tujuan pastor ini buat TK sekian atau lain sebagainya. Atau saudara pengen saya memberikan proposal, nanti saya akan memberikan proposal lengkap kalau saudara, dan saya rindu untuk detailnya dan saudara rindu untuk mendukung. Kalau Roh Kudus gerakan hatimu dan saudara terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Ndeso. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudari, tidak usah. Kalau tidak ada dua indikator ini, Bapak Ibu Saudari, saya sudah sampaikan, tidak usah ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara terberkati, memang benar-benar terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati, jangan tunda-tunda dalam setiap hidup saudara. Dukung selalu pekerjaan Tuhan selama masih ada kesempatan untuk kita berbuat, menabur setiap kebaikan-kebaikan dalam setiap hidup kita semua. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam dari saya Pastor Ndeso. Sampai bertemu lagi saudari di channel Pastor Ndeso dalam program Refresh dan Reset setiap pagi jam 7:30. Salam dari saya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye. Ciao, Pastor Ndeso pamit dulu. God bless you.